sebelum kita memulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Adistia, hadir Bu. Novelia, hadir. Novianti, hadir Bu. Tia, hadir Bu. Wahyu, hadir Bu. Meli, hadir Bu. Ada yang belum saya panggil? Sudah masuk semua Bu. Oke, udah masuk semua ya. Oke. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas mengenai apa? Teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Sebuah cerita atau kisah singkat yang memiliki latar menuliskan dan lucu. Ya, betul. Kemudian struktur dari teks anekdot ada apa saja? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan modal. Oke, sebelum kita masuk pada bab berikutnya, ada yang ingin ditanyakan mengenai teks anekdot? Iya, Bu. Oke, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu punya soal yang harus kalian kerjakan selama 5 menit. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, bisa dikumpulkan ya, Ibu ambil satu persatu aja. Oke, jadi soal tadi mengenai apa? Hikayat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hikayat. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu sebelumnya. Hikayat itu apa? Belum tahu, belum pernah tahu, Bu. Oke, belum pernah mendengar? Belum. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu hikayat? Nah, hikayat adalah sebuah karya sastra Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita yang dibacakan oleh pembicara, pembangkit semangat juang atau untuk meramaikan pesta. Jadi hikayat ini umumnya disebut dengan cerita rakyat atau dongeng. Ada yang pernah mendengar dongeng Timun Mas? Paling mudah? Nah, itu termasuk dalam cerita rakyat atau disebut dengan hikayat. Kemudian apa sih ciri-ciri dari hikayat? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya. Jadi yang pertama ciri-ciri hikayat ada anonim. Yang dimaksud dengan anonim ini adalah tidak diketahui penulisnya siapa. Jadi cerita hikayat itu tidak tahu siapa sih yang menulis sebenarnya. Kemudian yang kedua istana sentris. Hikayat ini bersifat istana sentris. Jadi yang dimaksud dengan istana sentris ini adalah bersifat kekerajaan. Kemudian statis tidak berubah. Jadi cerita rakyat itu dari dulu, dari turun-temurun, dari masyarakat ceritanya tetap seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali. Entah alur, tokoh, dan lain sebagainya. Kemudian milik masyarakat. Nah, namanya saja sudah hikayat, cerita rakyat yang pasti juga milik masyarakat. Kemudian kisah universal manusia. Yang dimaksud dengan kisah universal manusia ini adalah dalam sebuah cerita pasti ada tokoh yang baik dan juga tokoh yang jahat. Kemudian yang selalu jadi pemenang ini pasti tokoh yang baik. Jadi cerita hikayat ini juga bersifat mendidik. Kemudian magis. Cerita hikayat ini bersifat magis atau menghayal. Seperti cerita Timun Mas. Masa ada sih timun yang besar terus di dalamnya ada bayinya? Tidak mungkin ya. Jadi itu termasuk cerita rakyat yang masuk dalam magis dunia khayal. Kemudian selanjutnya ada yang tahu sebelumnya apa sih sebenarnya cerpen itu? Cerita pendek. Ya, cerpen cerita pendek umumnya dikenalnya seperti itu ya. Jadi cerpen merupakan bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lain yang lebih panjang. Jadi sebenarnya novel dengan cerpen ini sama atau tidak? Ya, tidak sama. Sebenarnya yang membedakan antara novel dan cerpen itu hanya kalau cerpen ini mungkin ceritanya lebih singkat, lebih pendek, hanya menceritakan satu orang saja. Sedangkan novel itu ceritanya lebih banyak, berbab-bab. Kemudian selanjutnya apa sih ciri-ciri dari cerpen? Nah, seperti yang udah diulas kemarin, jalan cerita lebih pendek daripada novel pastinya ya. Jumlah katanya juga lebih singkat. Kalau jumlah kata cerpen ini tidak lebih dari 10.000, sedangkan kalau novel pasti lebih dan lebih banyak, makanya menjadi tebal. Kemudian tokoh
Iya, gagasan pokok atau ide dari sebuah cerita. Kemudian latar, ada yang tahu latar itu apa? Iya, lokasi kejadian. Jadi latar itu dibagi menjadi ya, ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Kemudian alur, ada yang tahu alur itu apa? Ya, jalan cerita. Alur itu dibagi menjadi berapa? Ya, di alur apa? Maju, mundur, dan belakang. Oke, jadi yang dimaksud dengan alur maju ini adalah alur yang menceritakan masa depan. Kemudian bisa dikatakan alur mundur jika cerita itu menceritakan masa lalu. Bisa dikatakan alur campuran ketika cerita itu menceritakan antara alur maju dan juga alur mundur. Jadi menceritakan masa depan dan juga masa lampau. Kemudian amanat, ada yang tahu amanat itu apa? Ya. Jadi amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Kemudian tokoh. Tokoh ini adalah seseorang yang ada dalam sebuah cerita. Misalnya ada si Merli, ada si Novel, ada si Wahyu, seperti itu. Kemudian penokohan. Penokohan ini adalah gambaran watak suatu cerita, gambaran setiap tokoh. Misalnya ada antagonis, protagonis, itu. Kemudian sudut pandang, ada yang tahu sudut pandang ini ada berapa? Ada dua. Sudut pandang orang pertama ini bisa ditandai dengan adanya kalimat aku, kata aku. Kemudian bisa dikatakan sudut pandang orang ketiga ketika dalam sebuah cerita itu ada sebuah dia, mereka, kita. Kemudian gaya bahasa itu adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita. Selanjutnya yakni ada unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang agama. Kemudian adat istiadat dalam sebuah cerita itu seperti apa. Kemudian budaya dalam sebuah cerita itu bagaimana. Nah, gimana sih caranya menceritakan kembali? Ternyata kita kalau menceritakan sebuah cerita video dan dipresentasikan ke depan itu ada langkah-langkahnya. Tidak langsung menceritakan. Gimana sih langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, baca hikayat dari keseluruhan. Jadi sebuah hikayat itu harus kalian baca mulai dari awal sampai dengan akhir. Tidak boleh hanya awalnya kemudian akhirnya, tidak boleh ya. Kemudian mencatat dan mengartikan kata-kata sulit. Misal ada kalimat apa yang tidak dimengerti, kalimat-kalimat dahulu. Kemudian pahami urutan peristiwa yang terjadi, jadi dipahami ya, mulai dari tahap pengenalan, tengah, terus akhir. Kemudian identifikasi tokoh-tokoh penting dalam cerita, dan kemudian ceritakan kembali dengan menggunakan bahasa Indonesia ya pastinya. Nah, oke, sekarang tugas dari kalian yang pertama buka aplikasi Epoch yang ada pada gadget kalian, tonton video hikayat Putri Hijau, analisis unsur intrinsik. Kemudian yang keempat, presentasikan di depan kelas hasil analisis kalian. Bisa dibuka ya video hikayatnya. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia terkenal dengan objek wisata. Salah satu objek wisata yang dikenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Dalam sejarah ini terdapat cerita dan sejarah yang berbagai objek wisata. Sumatera Utara juga kaya akan ragam. Salah satu cerita rakyat yang klasik. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke, akan Ibu ajak untuk yang maju ke depan menggunakan wheel of name ya. Oke, Mbak Siti Nur Alifia itu yang mana ya? Ya, silakan maju ke depan presentasikan hasil analisisnya ya. Iya, Bu. Hasil
analisis dari teks hikayat Putri Hijau terdiri dari 7 unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat amanat, yang kelima tokoh, yang keenam watak atau penokohan, yang ketujuh sudut pandang. Yang pertama temanya yaitu perjuangan. Perjuangan Sultan Hikayat yang berjuang untuk menjadi pujaan hati Ratu Hijau. Perjuangan Mambang Hayali dalam mempertahankan istananya. Yang ketiga perjuangan Mambang Yazid menyelamatkan adik perempuannya. Yang kedua latar, ada 2 latar yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempat di istana kerajaan Delhi, taman. Latar waktunya pagi, siang, malam. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Fia. Oke, dari hasil presentasi Mbak Fia tadi termasuk dalam kategori apa? Sangat baik karena Mbak Fia sudah menjawab semuanya. Jadi tema dari cerita hikayat Putri Hijau tadi apa? Perjuangan. Kemudian latarnya gunakan latar apa saja? Latar tempat, latar waktu. Oke. Untuk alurnya menggunakan alur apa? Oke. Sudah paham semua? Sudah. Oke, karena sudah paham semua, ada yang ingin ditanyakan? Iya.